Sadaqallahul alim. Yang terkutuk dengan nama Allah kan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negeriku yang ku cinta, Indonesia membuatku. Muhammad junjunganku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Timur fajar cerah kemerlapan, mengusir kabut hitam, membuka kaum muslimin tingkat dalam peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Dan tidak hujan, ya, alhamdulillah. Tapi kalau hujan pun juga nggak apa-apa, itu aman kalau masih ada itu. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi boleh. Menurut BMKG. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan tuntunannya. Ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi pengajian pimpinan itu kita adakan setiap Jumat pertama. Jadi biasanya memang mulai ranting cabang dan pimpinan daerah tidak melakukan aktivitas di Jumat siang, kecuali hadir di tempat ini. Nah, itu merupakan komitmen kita sejak nenek moyang dulu. Katanya Bu Eni ke laut. Ya itu kan kebiasaan yang baik. Jadi kepemimpinan yang sudah baik ini ojo dirubah-rubah. Orang sudah tahu Jumat pertama mesti sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa, terutama
di cabang maupun ranting, karena ini merupakan kebiasaan kita. Jadi kalau dulu kita di masjid, maka kemudian kita rubah di amal usaha, di mana dan seterusnya, itu karena memang perkembangan kita semakin banyak. Kalau di Masjid Bukhari jelas 80 itu full. Di sini bisa tadi 172, nanti bisa dihitung bagian panitia. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kenapa kok ada pengajian pimpinan? Saya ulangi lagi, kenapa kok ada pengajian pimpinan? Jadi memang yang diundang adalah pimpinan. Sehingga kalau tidak ada udzur, itu sebaiknya ya pimpinan yang hadir. Sehingga kalau ada apa-apa itu bisa apa-apanya ya. Sukun, nukus depan, ya. Ketua cabang Klojen, Bu Ani mana? Ada itu Bu Ani Kojo. Ketua cabang Lembeng, Bu Erna di depan, ping itu. Nah, ketua cabang Kedung Kandang, ayo ada di sini. Nah, akhirnya semua kenal. UMM-nya gak disebut. UMM. Atau semua siji ya. Nah, kalau persepsi kita sudah sama, akhirnya di komitmen kira-kira aku gak tahu kira-kira wong iki piro ya. Apa kowe ini gak turah? Apa ini gak itu loh. Itu harus itu akhirnya jadi komitmen. Akhirnya cari ganti. Akhirnya cepetan teko, gak pengen dibawa gak teko kok liyane kan yo teko. Itu enggak komitmen. Integritasnya di mana? Makanya kalau kita bilang gak uang itu karena memang ibu-ibu gak gelem teko, jadi gak uang. Uangnya barang uang gak ono uang belas sampeyan ki sapa. Ya. Jadi ada informasi-informasi terkait regulasi, terkait aturan-aturan, terkait apa saja itu mungkin ada di sini. Sebenarnya kita tuh ada yang minggu kelima, Jumat kelima, itu kita gilir dari cabang ke cabang. Yang ini belum mulai lagi setelah muktamar karena kepadatan lalu lintas kita di dalam melakukan kegiatan, sehingga akhirnya terjadi macet lancar, agak macet tapi lancar ya. Kemudian yang ketiga itu ibu-ibu ya, kita akhirnya jadi menambah wawasan kita. Kalau paling macet aja pengajian pimpinan ya wis ngono niku sing isi ya wis ngono niku. Makanya kemarin kita gilir yang pertama bulan November itu kita pimpinan daerah mengumumkan tentang regulasi-regulasi kita, kemudian muktamar kita bagaimana yang dulu apakah sudah dievaluasi dan sebagainya. Ya, perempuan mengaji itu salah satu dari program Panca Amal Sosial, dilakukan dengan betul-betul oleh majelis takjik. Akhirnya bunuh dituduh gini, nah suwe belas sampai pegang-pegang bu jenenge ranting iki ngono. Iya kan? Betul jadi aku nama aja itu ngomongnya. Ayo Bu Maisarah nih Bu Maisarah. Ya. Maka kita itu berorganisasi ini kan tujuannya untuk apa sih Bu? Kalau kita sudah mengetahui, memahami, kemudian kita apa saja yang kita lakukan, biasanya bisa memanage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka kadang-kadang ada orang mengatakan, ya, kalau tidak ingin itu 1000 alasan akan dilakukan. Tapi kalau kepingin 1000 jalan akan dibukakan oleh Allah. Jadi sudah dikenalkan apa sih tarjih itu? Ya, ada majelis. Kalau dulu hanya tabligh saja, ada majelis tabligh dan ketarjihan. Ketarjihan, apa sih tarjih itu? Jadi itu adalah pemahaman atau istilahnya konsep pemahaman agama yang kemudian dicari, diramu hal-hal yang di situ ada dasar-dasar yang makanya kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Ya, kita cari kualitas-kualitas hadis. Itu ada ahlinya sendiri. Kalau nggak bisa ilmu alatnya ya nggak bisa, yaitu bahasa Arab. Maka ada namanya tarjih dipeleno dhewe. Ya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainak dan seterusnya. Ada lagi kabiro ya itu gak apa-apa. Tapi ada yang lebih berkualitas. Sami Allahu liman hamidah. Ada Rabbana walakal hamdu mil samawati bla bla bla.
Tapi ada yang lebih berkualitas. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini lebih tinggi nilainya. Saya ini milih di, saya mulai gak pengaji loh, orang-orang tak jazz, ngono loh. Ya, jangan gak benar. Terus tahu sampai kanan. Itu November, Desember itu dikasih materi sama Mbak Laila. Gimana Bu Desember? SMK Ahmadiyah. Kalundu. Ya toh? Apa istilahnya? Ada penuntut ilmu. Jadi ada penuntut, kalau saya di depan ini ojo pinter. Jadi saya kayaknya gak pada pinter, aku sih pinter. Jadi kudu manut gitu loh, menang. Jadi harus manut. Jangan kemudian ada komentar, misalnya si ngisi itu sopo gitu ya. Lo pancet dari kuai paling balik iku gitu. Bahkan buruk ini lo dikomentari. Buruk ini paling balik itu balik sih diomong no. Jangan. Kita enggak belum tentu itu lebih pintar. Ya. Terus dibalan-baleni. Karena kita itu memang sering lupa sehingga dibalan-baleni itu loh ya, dibolak balik lagi. Itu. Jadi satu manut. Yang kedua, bagaimana kita ada mencari ilmu itu. Ya, kemudian bagaimana kisah Nabi Musa mengikuti Khidir di dalam perjalanan itu. Oh, juga kayak takon. Kakek takon ditokno karo kelompok. Ya. Pokoknya main itu. Pokoknya nek gak siji kafir. Jangan, tak boleh begitu. Ya, semua punya alasan. Mulai politik mais mari dari kader ya. Terus apa lagi? Tahu dasar sudah selesai ya. Jadi ibu-ibu nanti akan mengetahui TK kita itu berapa sih Bu? 40 ya toh? Masa 40 ya? 38. Nek ajare ono nomore 40. Sing TK 14 sama TK ada 15. Ya. Oke. Nah, itu di mana saja? Enggak pernah apa Bu. Nah, ini contoh saja. Kemudian yang berikutnya kemarin di MPK di mana? Sini ya. Di sini MPK Idopolitor. Itu balik ideologi politik organisasi. Tapi ibu-ibu gak paham Muhammadiyah itu yang bagaimana, politik itu yang bagaimana. Jadi politik itu kan cara untuk mencapai tujuan. Itu politik, gampangannya begitu. Nah, cara atau strategi dalam mencapai tujuan itu bagaimana? Kalau Islam itu mengajarkan bagaimana kita itu mencapai sebuah tujuan yang ingin kita cita-citakan, maka adab-adab di dalam berpolitik itu harus dilakukan. Organisasi, kenapa penting? Dasar organisasi. Kalau Muhammadiyah itu Al-Imran 104, wal takum minkum ummah. Jadi itu perintah. Berorganisasi itu, berpolitik juga perintah. Kemudian berideologi juga perintah. Kalau kita tidak tidak yakin terhadap ideologi kita bermuhammadiyah, yaitu tadi, tiba ekonomi itu ya api, warnai ngono ya api ternyata begitu. Akhirnya apa yang kita miliki itu kurang yakin bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu belum tentu baik menurut kita. Ya kita harus yakin bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang menjadi kendaraan kita untuk menuju Jannatul Naim, seperti mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir kemarin di PDM, Majelis Kesejahteraan Sosial, ya itu menampilkan manula-manula, ya menopause. 20% ibu-ibu seluruh dunia ini wanita tidak mengalami menopause. Ibu ingat enggak? Ingat, salah satunya sering makan onde-onde wijen itu salah satunya. Kemarin saya kan, kenapa Bu Hera tidak pernah merasakan menopause? Ya karena saya sering makan onde-onde. Apa wijen itu kan ternyata itu bisa dipakai, minyak wijen itu adalah untuk menguatkan tulang kita, memperkuat, melumuri dengkul-dengkul itu loh Bu. Nah, jadi apa sih sebetulnya itu? Kemudian keluarnya apa yang disebut progesteron, apa yang disebut dengan ini dan itu. Nah itu kalau ibu-ibu lihat
butuh asam soda, asam. Nah, ternyata dari 5 bulan yang kita ikuti itu banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil gitu loh Bu. Aja pacet ae kali PDA sekolah itu menyeneni. Kata kok ya maksudnya. Jadi itu Ibu sekalian, terima kasih atas hadirannya, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah MC ngomong lucu dan juga ya memang banyak ngomong lucu. Oh jadi rasa juga ada yang sihir. Ya, begitu juga perintah pada saat puasa. Slide berikutnya. Nah, puasa dan kesehatan ini saya yakin ibu-ibu semuanya sudah tahu. Ya, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Ya, ini niat yang kedua tadi, diletakkan di yang kedua. Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Loh, gimana logikanya? Bisa sehat? Makan enggak boleh. Ya. Kita minum enggak boleh. Kita butuh mengeluarkan hormon kebahagiaan, endorfin, serotonin, dopamin dan lain sebagainya. Enggak boleh. Gimana kita bisa sehat? Tunggu, to be continue. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya mencoba membaca beberapa jurnal, gitu ya, dari ahli kesehatan. Ada beberapa yang non-Islam. Seperti di Dr. Yvette Loomis itu juga beliau non-Islam gitu ya, tetapi ada beberapa yang Islam. Ada beberapa simpulan yang beliau buat dari hasil penelitiannya. Ternyata puasa itu mencegah penumpukan racun tubuh. Bagaimana tidak? Nasi yang kita makan, apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, tidak hanya makan ya. Nanti berarti racun itu apa yang kita makan, apa yang kita minum aman, tidak deh. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu selalu ada sisa metabolisme istilahnya. Sisa metabolismenya itu radikal bebas. Nah itulah racun. Ya. Jadi mesti ada. Kemudian siapa yang mendetoksifikasi? Siapa yang membersihkan? Ternyata hepat atau hati. Jadi jangan sampai sakit hati. Lebih baik sakit saya tidak setuju ya. Ya, yang penting sehat, tidak boleh. Ya, sakit hati itu sakitnya tuh di sini, salah ya. Hati itu bukan di sini, ibu-ibu sekalian. Hati itu di sini. Dia ada di abdomen kita bagian kanan. Nah ini jantung. Sakit hatiku, bujuk ya. Kalau di sini isinya jantung sama paru-paru ya. Bukan, ya. Yang hati itu ada di sini ya, ada di sebelah kanan. Nah, jadi ibu-ibu bisa curigation. Kok perut sebelah kanan saya sakit ya? Waduh, mesti aku sakit hati. Padahal kekenyangan guys ya. Bisa saja itu ya. Oke, kemudian yang kedua, Dr. Ibrahim Arawi dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa puasa ternyata meningkatkan stimulus otak. Ini juga nggak masuk akal, orang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Apa kabar dengan otak kita? Ternyata otak itu juga butuh istirahat loh. Ya, juga butuh mengeluarkan hormon melatonin loh. Nah kalau misalnya kita, mohon maaf, olahraga mulut terus, maaf ya, dan konsul abdomen terus, gitu ya. Oke, nah otak mau dikasih dikirim aliran darahnya ke otak, lah di sini penuh kok. Ya berarti kan mundur lagi ke sini, gitu. Akhirnya nggak mikir-mikir itu, mikirnya sudah mau maksimal, kemasukan lagi ada tamu, datang lagi. Kan nggak mungkin kita kalau ada tamu terus ditinggal, nggak mungkin. Ya, jadi memang butuh gitu ya, butuh suasana yang kita itu sendiri, me time gitu ya. Maka seluruh pembuluh darah, glukosa dan juga oksigen akan fokus di otak kita. Ternyata begitu. Jadi sesuatu yang dilarang padahal enak itu belum tentu karena jahat. Seperti kita mungkin ya, kita sebagai seorang ibu kadang itu nggak pakai alasan. Ayo metu hujan-hujan, terus
Nah kan gitu ya kadang. Tapi kita nggak pernah memberikan alasan kenapa kok anak kita nggak boleh hujan-hujan. Kenapa anak kita kok nggak boleh terlalu banyak makan permen. Lu kan permen gula, glukosa, otak butuh gula, bener anak kita. Terus kita bisa ngomong apa? Ya, ternyata ya itu makanya ada fasenya kita mengenalkan anak kita. Terkadang memang butuh suatu paksaan dan larangan dulu sebelum nanti akhirnya ada suatu masa di mana kita bisa menjelaskan kenapa sih nak kok dulu atau kemarin ibu bilang itu tidak boleh. Ya. Kemudian Dr. Ifat Lubis mengatakan bahwa puasa itu untuk kesembuhan yang alami. Juga ternyata kesembuhan yang alami itu disebabkan oleh karena puasa bisa membantu regenerasi sel. Ya, saya tidak tahu apakah ibu-ibu ada yang ikut suatu program gitu ya. Ada suatu program di mana kita bisa menghitung usia kronologis kita dibandingkan dengan usia sel kita, dan ternyata lebih tua sel kita. Salah satunya karena kita sering sedih. Sedihnya loh enggak manfaat. Sedihnya karena sinetron kita tidak sesuai dengan kita. Iya, kadang gitu loh ya. Kemudian Dr. Herbert Shelton mengatakan bahwa beliau menyetujui ternyata Ibnu Sina, ahli kedokteran dari umat Islam juga ya, menyarankan pasien berpuasa itu kurang lebih 3 minggu. Ini hasil penelitian. Ternyata kita diminta puasa berapa? 1 bulan. Jadi nggak ada yang sulapan, semua perintahnya Allah, salah satunya puasa. Ternyata dari hasil penelitian memang benar. Kita akan mendapatkan efeknya setelah 3 minggu. Kemudian pada Leon Seto mengatakan tentang ternyata efek buruknya puasa itu ada. Ya, kalau kita tidak cerdas. Ya. Jadi puasa aja, puasa terus, padahal sudah sakit. Makanya kan Allah memberikan banyak sekali kemudahan. Ya, banyak sekali kemudahan. Nggak boleh kita memandang bahwa karena puasa itu baik, sudah puasa saja. Ya nggak bisa, gitu ya. Ada sesuatu hal, Allah sudah memikirkan hal itu. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa, kapan saja kita boleh tidak berpuasa. Bayangkan kalau kita haid diwajibkan berpuasa. Sudah PMS ya, hormon marah kita meningkat, nggak boleh makan, nggak boleh minum, apa kabar ya? Yang tadinya harusnya naruh gelas aja ya, harusnya di sebelah sini, ditaruhnya sebelah sini, itu sudah 1 jam kita ngomel bisa, ya, itu ya karena hormon kita yang melonjak luar biasa. Makanya Allah bilang sudah istirahat saja, nggak usah puasa dulu. Slide berikutnya, saya tak pindah lagi. Sekarang kita lihat tentang persiapan puasa. Ini yang sudah kita bahas di awal. Nggak mungkin nggak hafal, ya kan? Ini adalah landasan kita. Why kok kita diminta untuk berpuasa? Ya, tujuannya bukan untuk mong sehat, mong menurunkan IMT, indeks massa tubuh, tidak, tetapi untuk bertakwa. Masuk rukun Islam juga. Nah, ini saya berkisah, ada guru saya gitu waktu SMA dulu. Beliau mengatakan kenapa kok sholat itu enggak dijadikan yang pertama gitu ya. Terus mangan dhisik gitu. Makan dulu saja. Sholat itu kan nomor loro. Oh, kok bisa? Loh iya, nggak bisa, nggak boleh diganti-ganti. Memang sholat nomor 2. Yang nggak paham kitanya, ya yang makan aja sudah. Ternyata itu rukun. Oh iya, benar rukun Islam. Lu ragu ini? Waduh, bahaya ini. Sebentar, rukun Islamnya masih hafal atau Bu? Imbang, ini bisa karbohidrat, jadi tidak karbohidrat semua. Biasanya kan gampangnya apa? Mie goreng tambah nasi selesai. Jadi mie goreng adalah lauk, nasinya adalah karbonya. Padahal oh tambah perkedel ya sudah pas. Terus pencuci mulutnya ubi. Loh, apalagi ditambahin jagung, Masya Allah. Ya.
Apakah itu seimbang? Ya seimbang karena semua keluarga dapatnya itu gitu ya. Jadi protein kita butuh telur. Ya sudah berarti mie goreng tetap ya. Mie goreng nasi tambahin telur gitu lah ya. Ya kita tahu bahwa itu salah, tetapi itu enak. Ya. Dan itu di warmindo dapat loh. Ya. Jadi kita itu terkadang tau sing gampang aja senangan angel-angel teori itu teori gitu ya. Oke, kita menganggap itu adalah teori, tetapi itu tidak akan bisa dilihat secara langsung. Bukan seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa langsung membelah lautan, tidak. Tetapi efeknya ini di tubuh bertumpuk atau terakumulasi. Ya, berapa banyak anak-anak yang usianya masih usia muda ternyata dia harus cuci darah. Ya, berapa banyak yang harus berjuang di hemodialisa itu karena apa ya itu tadi nutrisinya tidak seimbang ya. Jadi diharapkan ini kan teori ya, monggo nanti kalau mau persiapan puasa disiapkan protein, lemak sehat, susu ya, susu memberikan energi berkelanjutan sepanjang hari. Maksudnya energi sepanjang hari ini apa? Ini terkait metabolisme ibu-ibu. Jadi pertama kali yang pada saat makanan kita masuk nih akan ada fashion show di usus halus itu makanannya gitu ya, dinilai oh ini karbo, hai karbo, dia akan dipecah duluan gitu ya. Lagi nih hei lemak, oh nanti carry gitu. Nah kalau kita karbo semua dipecah langsung, punya simpanan nggak kita? Nggak punya. Itulah alasannya kenapa kok harus seimbang, kenapa ada lemak, kenapa ada protein, karena lemak dan protein itu akan dipecah sebagai energi kalau yang dari karbo ini sudah ludes. Nah kalau kita karbo semua, ya habis di situ 30 menit setelah sahur ngantuk, 30 menit setelah beraktivitas gitu terus ya, sehingga pada saat fase kritisnya biasanya di duhur gitu ya itu nah ini cerita kisah tentang hormon. Sekarang tambah hormon lagi, namanya ada hormon grelin dan leptin. Bagus ya namanya, leptin. Grelin ini hormon lapar, leptin ini hormon kenyang. Jadi semua ada penandanya. Kalau misalnya kita kenyang, itu disebabkan oleh karena hormon leptinnya itu meningkat. Ya, jadi akan terstimulus gaya otak, tubuh kita sudah kenyang. Gitu. Itu berarti hormon leptinnya lebih tinggi. Tapi kalau pada puasa itu menurun dia ya, grelinnya yang tinggi. Makanya terkadang kalau kita mohon maaf iftar, ya kan, mulai gorengan, kolak, es, semuanya itu hadir. Karena apa? Grelin kita tuh meningkat. Tapi sekalinya makan, ya apa kabar? Gitu ya. Tapi kita masih sombong kadang. Nggak apa-apa, nanti habis sholat maghrib dimakan lagi, nanti habis tarawih dimakan lagi. Padahal akhirnya nopal kas le, besok sahur. Ya pegang, sudah kekenyangan kita, sudah ngantuk, sudah lelah gitu ya. Itu, ya betul, lapar mata oleh karena grelinnya kita yang lagi tinggi. Ya, kalau kita kenyang loh Bu, walaupun itu makanan kita, kesukaan kita kadang enggak wis warna kenapa gitu ya. Itu karena kalau leptinnya lagi meningkat. Ya, jadi nutrisi seimbang perlunya untuk itu. Biar pelan-pelan yang dikeluarkan untuk energinya pelan-pelan. Ya, status hidrasi, apa toh status hidrasi? Itu kebutuhan atau kecukupan air di dalam tubuh kita. Ya, itu butuh agar kita tidak dehidrasi. Sehingga nanti mungkin akan saya tampilkan bagaimana cara kita untuk minum air pada saat puasa. Ya Allah, ngono ae diajari. Yo iso lah, ambil gelas, duduk, bismillah, minum. Enggak gitu. Maksudnya aturannya gitu ya. Kalau bisa dituruti itu alhamdulillah, kalau tidak sesuai kemampuan ya. Menghindari kafein. Apa tau kafein ini Bu? Kopi. Nah, yang ya
biasanya, oh ya ini minum kopi itu maksimal, ini berdasarkan penelitian juga, maksimal 2 cangkir saja ya Bu, sehari ya. Dan itu hitam, bukan kopi kenangan, bukan kopi siu-siu. Lagi kopi siu-siu yang banyak siu-siunya Bu, kopinya enggak seberapa Bu, ya gulanya Bu yang banyak biasanya ya, itu ya. Selain berikutnya ada seperti mentimun. Sekarang kan kalau misalnya di beberapa kegiatan atau di beberapa hotel, mentimun itu sudah jadi minuman biasa ya, jadi infused water ya gitu. Kemudian menghindari makanan yang mengeringkan, yaitu tadi ya cemilan-cemilan gorengan gitu ya, yang banyak minyaknya, kopi gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah tips minum. Bu, kalau bisa seperti ini alhamdulillah. Kalau lebih alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa semampunya. Ya. Jadi pada saat kita bangun mau sahur ya, bangun tidur minum segelas ya. Terus pada saat makan sahur minum lagi segelas. Loh kurang Dok, boleh lagi? Boleh. Ya, boleh. Nanti akan dikeluarkan pada saat kita kencing ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah tips minum air ketika berpuasa. Jadi tetap 8 gelas per hari tetapi terbagi. Gitu ya. Air Bu, air bukan kopi 8 gelas. Air loh maaf. Ya. Bukan jus, air ya Bu, air. Nanti diganti kopi, satunya teh, satunya sirup, gula semuanya ya Bu. Selain berikutnya susu air Bu. Apa itu dibolehkan ya? Ada airnya kok ya. Ya, kemudian memprioritaskan makanan padat nutrisi ini sudah ya tadi seperti dibahas, ini hanya penjelasannya saja, jadi seimbang, jangan makan yang berlebihan, ya. Membatasi makanan yang digoreng-goreng, ya. Jadi, apalagi digorengnya dinner ya Bu. Nah, itu. Biasanya soalnya kalau kayak rawon, kare, dinner tambah sweet, gitu ya. Bahaya juga. Saya berikutnya. Nah, lodeh. Saya bener loh Bu. Saya bener lah. Ya, kemudian penyesuaian bertahap. Mungkin karena kesibukan kita, akhirnya kita sering sekali untuk tidur malam ya atau begadang. Ya, ini mulai dibatasi. Itu ternyata persiapan juga untuk mempersiapkan fisik kita ya. Mindful rest, jadi pada saat kita istirahat wes gak usah dipikir utang itu mau ya ompong, tugas sampai rutin kerjakan. Pada saat tidur ruangan sudah dibuat gelap, itu hormon melatonin kita sudah bekerja. Makanya Allah bilang di surat apa ya, Allah itu menciptakan siang hari itu memang untuk bekerja, dan Allah ciptakan malam hari untuk istirahat. Ada ya Bu ya. Nah, itu kenapa? Karena ternyata Allah menciptakan hormon melatonin. Hormon melatonin itu sleep hormone. Dia itu akan diproduksi pada saat gelap. Jadi ibu-ibu duduk aja seperti ini. Terus tutup aja mata. Lama-lama ya ngantuk, karena melatoninnya terstimulus. Makanya kenapa pada saat tidur disarankan gelap. Itu untuk membantu proses kerjanya si melatonin atau sleep hormone. Waduh, kenalan sama berapa hormon ini tadi ya? Melatonin, grelin, leptin, ya. Kesiapsiagaan mental. Nah, mental ini kita jalan-jalan mau cari baju lebaran, padahal puasa panas-panasnya. Oh, kata Allah kalau safar itu boleh kok nggak puasa, sampai ngerongos itu. Safar dari Hongkong, kan baju lebaran, kan nggak perlu langsung ya harusnya ya, jadi nggak bisa seharusnya ya. Jadi kita harus menjaga mental kita. Mental kita agar tidak tergiur gitu ya, karena misalnya tuh sate usus, lumpia, ya pada saat kita lelah. Ternyata lelah kita tuh bukan karena puasa Bu, karena bingung cari model yang bagus. Terus
yang murah. Mohon maaf ya, begitu ya. Oke, slide berikutnya. Oke, implementasi makan sehat. Ini teori lagi dari yang tadi. Ingat, kita mencoba untuk bisa memenuhi menu yang seimbang. Dilihat karbonnya sudah ada, ya wis, nggak usah serakah, cukup ada karbon. Ada protein, telur, oke, alhamdulillah ya. Ada serat, ada protein dan lain sebagainya ya. Kurma, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, kalau bisa hadir duluan sebelum gorengan dan es. Ya biasanya gitu ya Bu, ya katanya itu ini belum berbuka atau ini masih iftar, jadi gorengan sama es, gluk. Benar. Gitu ya. Menjes totol tes kasih lombok, aku nggak bisa berhenti Bu. Ya, akhirnya yang seimbangnya nggak dapat. Kita sudah nggak mampu perutnya, ya. Kemudian porsinya sedang, itu tadi Bu. Boleh dihadirkan semuanya, tetapi kita harus tahu porsi kita, ya, agar kita nggak malas ibadah berikutnya. Makanan yang lambat dicerna, yaitu yang gorengan itu Bu ya, lambat dicerna. Slide berikutnya. Menghindari kebiasaan aku ini sulit, ini nggak usah aja. Yo, apa ini Bu? Ada Samsul barang. Apa itu Bu? Singkat nama saya nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa ditanya gue langsung? Resep baru es Samsul. Nah, jangan lupa di usia nggak salah. Kita semuanya setiap individu itu pasti butuh vitamin. Bu, vitamin itu ada yang vitamin berdiri sendiri, ada vitamin yang bermineral, ada vitamin yang multi mineral. Pada saat puasa kita butuh vitamin dan multi mineral. Ya, ada di B-komplit gitu ya, merah. Jadi cari nanti yang ada tulisannya multivitamin dan mineral, gitu biasanya. Ya, boleh dibaca di situ. Itu untuk menjaga kesehatan kita. Slide berikutnya. Ini lagi slide aja. Ini sudah. Ya, karena saya takut merasa bersalah. Bu, pernahkah kita jalan kaki 30 menit rutin? Oh, setiap hari, Masya Allah. Pada saat puasa, apakah setiap pagi? Oh, ke pasar 30 menit ya, bisa ya. Oh, yang sebelah sini pasti dong gitu, saya benar-benar gitu. Oh ya, pasti. Bagus Bu ya. Jadi kita harus mengimbangi aktivitas fisik ya. Ternyata nggak hanya pas puasa loh ya. Pas kita sehari-hari itu juga sangat disarankan ya untuk latihan sedang. Tidak harus berlari. Jalan seperti tadi, ke pasar boleh. Bolak-balik 10 kali Bu tapi. Gitu ya misalnya ya. Yang sederhana saja misalnya di dalam rumah anaknya lo kene dibedain, nangkonon benar, satunya lagi goreng. Ini kan bergerak terus, it's okay, nggak masalah. Atau mungkin saya begini sambil begini ya, gitu ya, sambil aktivitas sedang, itu boleh, nggak masalah. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa harus di outdoor, harus pakai sepatu olahraga, baju olahraga, walai gak budal-budal gitu ya. Nanti alasan, lah ya gak gitu kok baju olahraga. Wes itu baju, wes juga peo gak kodong iso ngene. Gak budal maneh. Terus sudah dibelikan sepatu ini ya. Gak budal-budal mungkin. Kalau kayak gitu jadi kembali ke niat kita, sebelumnya di dalam rumah pun kita bisa bergerak. Oh jadi kan Ibu jumpa yang jalan. Oke. Ya, jalan kemana. Oke, berikutnya. Manajemen stres. Latihan meditasi. Kita tidak perlu latihan meditasi. 5 kali kita sudah diwajibkan ketemu sama Allah, curhat sama Allah. Di sana sudah kita meditasi. Slide berikutnya. Tidur dan istirahat yang berkualitas ya tadi ya. Tidur Bu.
pikirannya dihilangkan dulu. Ya semuanya. Ya, entah nanti ikatan cintanya seperti apa, dua hati yang kau pilih seperti apa, gitu ya. Atau sekarang sudah nggak lihat itu ya? Oh, nggak, drakor paling. Oh, sekarang lihat 1, 2, 3. Ya, oh ya. Oh, nggak boleh kan? Sudah habis. 1, 2, 3 sudah habis. Nggak kita bahas. Oke, slide berikutnya. Slide, ya. Oh ya, kurang 5 menit. Nah ini ya, fisiologi saat tubuh manusia. Nah ini loh Bu, jadi wajar kalau ibu-ibu merasa mengantuk. Ya, ini adalah fisiologinya. Jadi titik kritisnya itu adalah 30 menit setelah jenengan sahur. Karena apa? Sudah mulai diproses, sudah mulai dikirim apa yang jenengan makan semuanya. Otak dikirimi, kaki dikirimi, habis lama-lama. Akhirnya timbul rasa mengantuk, timbul rasa lelah. Ya, kemudian menjelang zuhur, ya, karena memang benar-benar sudah habis asupan energi kita, dan di situ akan mulai ada proses pengambilan dari protein dan lemak. Pernah tahu intermittent fasting? Sekarang jadi metode diet, ya. Masya Allah, kita nggak perlu itu, sudah digencarkan sama Allah, sudah diberikan sama Allah suatu kebiasaan yang harusnya diwajibkan dulu, akhirnya kita biasa, gitu ya. Dan ternyata sekarang dipakai intermittent fasting itu. Harapannya ya itu diambil. Kemudian, oke, kita ngantuk karena kita lapar. Tetapi pada saat buka ada alasan lagi. Kenapa kok ngantuk? Coba. Kekenyangan. Wes alasan tok. Kenyang, ngantuk. Lapar, ngantuk. Terus ngantuknya kapan toh Bu? Gitu ya. Oh Masya Allah. Saya nggak berani kalau itu ya. Oh gitu. Oh iya baik. Itu nggak pernah ngantuk Bu. Nggak tambah ngantukan toh Bu. Apalagi kalau taruh bantal gitu. Aduh Bu, rasanya ngantuk terus gitu ya. Gitu ya. Penyebabnya adalah kenapa kok habis maem itu kita ngantuk, ada lunjakan glukosa. Ya itu tadi, akhirnya prajurit yang harusnya ke otak, dia akan turun ke abdomen kita, ke perut kita untuk fokus ke sana. Jadi yang di sini mulai lelah, ngantuk. Gitu. Tapi nanti setelah selesai prosesnya di sini, dia akan balik lagi. Kita akan hai gitu lagi ya, cerah lagi ya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah adaptasi fisiologi saat tubuh berpuasa. Ada beberapa hormon, insulin itu juga hormon ya. Insulin kita akan turun. Dan ini yang luar biasanya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berpuasa. Tubuh kita akan bilang gitu. Karena apa? Mereka diizinkan untuk beristirahat. Bayangno kalau mesin nggak disuruh istirahat, rusak nggak? Iya toh. Mereka juga butuh istirahat. Sama. Tubuh kita ini, ya nggak boleh ya disamakan sama kayak mesin ya. Tetapi juga butuh istirahat. Gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Nah ini adalah proses bagaimana sih kok kita lapar gitu ya. Kita lapar tapi kok kita masih tetap bisa beraktivitas. Jadi di sini Bu, kuncinya adalah di sini. Di glikogen dan glukosa. Ya, glukosa itu yang bisa langsung dipakai untuk energi. Diambil dari mana? Ya apa yang dikonsumsi, karbohidrat, protein, lemak dan lain sebagainya. Hai, kalau kita puasa glukosanya habis, ambil dari mana? Dari simpenannya Bu. Simpenannya namanya glikogen. Glikogennya nanti akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa nanti menjadi bahan dasarnya energi. Jadi tenang saja. Allah tidak mungkin mendolimi kita. Ya kan? Aduh, kok dikongkon poso, gak mangan, gak ngombe, tenang saja. Sudah ada. Ya, sudah ada cadangan makanan. Ada di mana selain di hati? Otot Bu. Di otot kita, perut ini juga ada ototnya. Jadi kalau perut kita mau begini, ya kempes, itu kita juga bisa dengan berpuasa. Jadi dia akan mengambil deposit dari lemak yang ada di dalam perut kita. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita sepakat ya Bu ya bahwa puasa merupakan suatu mekanisme pemulihan dan peningkatan fungsi tubuh
melalui fase pengistirahatan sementara. Boleh kita menepi sebentar, tetapi jangan pernah berhenti berproses. Ya, jadi ini pesan yang mungkin bisa kita sepakati terkait puasa yang sudah diwajibkan kepada kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari ucap dan sikap saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan tujuannya untuk mencapai berat badan ideal gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk kita tetap sahur ya, jangan terus kok ngantuk, tidak ya skip sahur begitu ya. Dengan nutrisi yang seimbang tentunya saja ya. Kemudian aturan minum untuk menjaga status hidrasi kita, mindful rest, tetap istirahat yang cukup walaupun nanti jam 2 sudah untuk ahli dapur masak. Kemudian jangan dilupakan juga bahwa kita sebetulnya punya cadangan glukosa yang akan nanti digunakan untuk ketika kadar gula darah kita sudah mulai turun. Mungkin begitu, kira-kira kita akan buka sesi diskusi ya dokter. Mungkin dari ibu-ibu. Kemudian di hari-hari biasanya saya itu insulin itu 4 kali sehari ya dok, 3 kali sebelum makan dan sekali sebelum tidur. Nah, apakah ini di sini ada faktor pemaksaan ya terhadap tubuh untuk memproduksi insulin tersebut? Kemudian apa namanya akibatnya bila saya menghentikan insulin? Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter Anung, untuk mencapai nutrisi atau gizi seimbang waktu kita berpuasa tadi sudah disampaikan, tapi ini yang terjadi pada yang saya alami ya dokter ya. Untuk puasa yang biasanya saya jalani Senin Kamis maupun ayam rebit itu saya untuk makan sahurnya ini cukup kurma yang saya rendam itu saja sudah. Sementara kalau puasa Ramadan ini kan aktivitasnya siang itu lebih banyak kegiatan ya pada bulan puasa ini daripada hari-hari biasanya. Nah itu apa sudah cukup? Kemudian yang kedua, untuk sehari-hari ini saya itu sudah mengurangi karbohidrat. Satu hari itu makan nasi itu 1 kali aja, paling 3 sendok. Ya saya merasa sehat, tapi berat badan tidak turun, normal aja, tetap turun. Ya, itu apa karena memang karena metabolismenya yang sudah tidak seimbang atau sudah berubah gitu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insulin dulu mungkin. Jadi insulin ini suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas. Tugasnya dia adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Biar apa? Biar disimpan jadi glikogen nanti. Gitu. Itu tujuannya dia. Gitu. Nah, pada suatu keadaan di mana pankreas kita tidak berfungsi, gitu ya, atau mungkin dia menghasilkan insulin, tetapi insulinnya yang tidak berfungsi, atau long acting. Jadi kalau short acting itu dia digunakannya berkali-kali. Kalau long acting itu sekali dipakai untuk sampai seharian, gitu ya. Nah, karena banyak hal memang yang harus diketahui terkait itu, jadi saya hanya bisa menjawab untuk perubahan penyuntikan insulin. Mohon dengan sangat untuk bisa berkonsultasi dengan dokter yang sudah merawat ibu, gitu ya. Nah, insulin itu apakah bisa mungkin dihentikan tergantung dari kadarnya. Tetapi kalau misalnya logikanya, kalau misalnya memang, nah ini ya, kalau misalnya memang pankreasnya yang tidak bisa menghasilkan, berarti kita terpaksa memang harus dapat dari luar, ya. Atau mungkin bisa menghasilkan insulin tetapi insulinnya tidak berfungsi, maka kita bisa mendesensitisasi, menstimulus lagi, jawel-jawel lagi agar insulin yang diproduksi bisa berfungsi. Itu ada,
Gitu. Jadi tindakan mana yang dilakukan itu tadi tergantung dari kasusnya ibu yang bagaimana. Mungkin gitu ya ibu ya untuk singkatnya ya. Ngapunten kalau belum bisa menjawab penuh, ya, gitu. Kemudian untuk kalau misalnya saya apa tadi, kurma aja, kecukupan itu ini, saudara-saudara kita yang di Palestina, apa ya makan setiap hari? Ya enggak. Enggak tahu sih, saya juga nggak tahu. Saya cuma baca dari anuan, ituan apa, medsos, ya. Tapi ternyata Allah mampukan. Ya itu tadi, karena memang ada deposit-deposit yang kita tidak tahu. Jadi itu ada di leher, itu ada di otot kita loh Bu, ada mulai dari pipi sampai ujung kaki, dari ujung tangan sampai ujung kaki itu semuanya ada ototnya. Ada tempat penyimpanan di sana. Ya, jadi apakah itu cukup? Cukup. Tetapi ibu yang tahu dengan aktivitas ibu. Kalau misalnya, saya puasa itu lebih banyak, ya ditambahi kalau begitu, agar nggak ngerasa gelelo. Kalau ditanya, cukup kok, cukup, insya Allah cukup. Karena memang yang disarankan kurma ajwa ya, kalau SGR, jadi ada dosen Muhammadiyah Yogyakarta, itu menemukan suatu gaya hidup yang disebut SGR, sehat gaya Rasul. Dokter Sagiran spesialis bedah, monggo ada bukunya di sana. SGR, ya, sehat gaya Rasul. Kami kira singkatan nama beliau, Sagiran. Ternyata, oh bukan dok, itu buku saya. Satu konsep yang namanya sehat gaya Rasul. Beliau juga menghasilkan beberapa alat yang disebut Mayo, alat untuk operasi. Alat untuk operasi itu namanya Mayo biasanya Bu. Tapi beliau membuat namanya Mayo. Saya kira apa? Ternyata Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah punya. Jadi kita patut berbangga, gitu ya. Muhammadiyah punya itu. Ya. Sunnah-sunnah Rasul sudah dianukan sama beliau. Bahkan beliau membuat suatu senam khusus dengan gerakan sholat. Ya, sudah pernah tahu ya? Itu ada. Jadi Dr. Sagiran itu pemateri rutin lah tahunan di kami gitu ya, di Muhammadiyah Malang. Semoga kita bisa segera mencontoh hak cipta-ciptanya ya. Ya, kembali ke yang tadi, jadi tergantung dengan kebutuhan ibu. Kita tidak bisa bilang bahwa Bu cukup. Kalau saya bilang cukup saja, tetapi akan ada rasa beliung, berpengaruh dan lain sebagainya. Tapi bisa sampai berbuka. Depositnya ada, ya, jadi nggak bisa khawatir. Ditambah aja kalau menurut saya Bu. Terus saya loh dok, makan sudah 3 sendok, tapi loh berat badannya Bu, nggak makan nasi Bu, makan mie boten. Saya cuma teruskan apa Bu? Oh, kurang saya boten. Apalagi Bu? Makan kentang boten. Bote, semuanya karbo. Bu, mak roti buatan roti karbo. Bu, mak kerupuk, karbo. Jadi, Bu, mak gorengan, iya dok tempe kok, tapi tempe ditepungi. Ya, jadi bentuknya karbo itu macam-macam Bu. Bahkan kalau karbo yang sudah diolah seperti itu, semakin sulit pemecahan. Nah, sekarang kan lagi beras nasi low glycemic index itu yang bisa digunakan. Jadi ya beras porang bisa, atau pakai rice cooker bisa, atau kalau masak di apa sih namanya itu ya? Di karu, betul. Itu low glycemic index. Atau kalau misalnya kita masak pakai rice cooker, dibuka, pindahkan ke tempat sesuai dengan porsi kita, sesuai kotak-kotakan kita. Terus habis itu tunggu dingin, tutup, masukkan kulkas. Nanti kalau kita mau makan, keluarkan. Terus baru diangetin, dikukus. Itu glikemiknya jauh lebih rendah. Itu mungkin bisa dicoba. Jadi gak macet terus lumayan Bu, ya, beli tokennya berkurang. Itu ya Bu. Jadi diperhatikan lagi karbo apa saja yang sudah kita konsumsi. Jadi aktivitas normal ya biasa, hanya
Ramadan sampai kalau puasa sulit rasa seperti itu. Kemudian yang kedua itu minum saya itu normal seperti hari-hari biasa. Tapi kalau puasa itu entah kenapa buang air kecilnya itu agak jarang. Tidak seperti kalau tidak puasa. Nah itu normal kan. Terima kasih dokter. Sumber itu bahasa Inggris loh. Oh, sumber. Artinya apa? Nah itu digunakan orang Jawa jadi sumber. Padahal sajannya summer. Kayak Freeman itu Belanda. Freeman. Kalau di Jawa preman. Jadi kenapa sih kok bisa hangat? Sama seperti kita sekarang biasa-biasa aja. Terus jenengan makan pedes. Nyapa kok moro-moro berubah dromos, suhunya tinggi, ya. Itu suatu metabolisme itu. Jadi itu sangat wajar terjadi, ya, untuk suhu, ya. Kemudian untuk pipisnya, kenapa kok semakin sedikit? Nah, pipis itu berasal dari apa yang kita konsumsi, bukan hanya dari yang kita minum saja, dari apa yang kita makan. Misalnya kita sedang sakit, dari apa yang dimasukkan, yang diinfus, dia akan dirubah dalam bentuk darah. Dari darah dimasukkan ke dalam ginjal. Ngapain kok masuk dalam ginjal? Difilter. Apa yang difilter? Zat mineralnya difilter, yang bisa dipakai oleh tubuh difilter. Jadi hasilnya darah yang masuk ke ginjal ada dua. Yang satu sisa metabolisme yang berupa urin, yang satunya lagi adalah zat yang masih bisa dipakai, yang dia akan dirubah menjadi darah lagi, balik lagi ke dalam jantung. Makanya kenapa kalau kita alhamdulillah, kalau ada seseorang yang gagal jantung, maka dia harus cuci darah. Ini hormon growing saya sudah mulai. Gagal ginjal, ya. Kenapa gagal ginjal kok harus rajin cuci darah? Ya itu tadi, karena fungsi ginjalnya sudah nggak bisa. Siapa yang mendetoksifikasi? Siapa yang memisah antara racun dengan madu? Racun dengan sesuatu yang manfaat, yang dikembalikan lagi ke dalam jantung. Nggak ada, ya. Jadi itu. Terus kenapa kok lebih sedikit? Ibu minumnya kan tadi di pagi toh, dikeluarkannya pas kapan? Pagi. Pagi biasanya akan banyak. Nah terus habis itu nggak mengkonsumsi apapun, makan ora, mimi, boten, apa yang mau disaring ke ginjalnya? Ya jadi memang akan berkurang. Sama seperti pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur juga demikian, karena semuanya diistirahatkan sama Allah, gitu ya, melalui hormon melatonin tadi, semuanya diperintahkan, oi ginjal tidur, oi mata tidur, oi semuanya diperintahkan untuk tidur. Tapi yang nggak teriak-teriak sih mungkin tidur ya nak, mungkin ya. Gambaran saya begitu. Jadi organ kita tuh dilus-lus untuk tidur oleh si melatonin itu. Maka kita juga tidak akan sering merasa kebelet pipis dibandingkan pada saat kita melek. Walaupun konsumsi kita sama misalnya, begitu. Tetapi jenggilek kita bangun tidur gitu ya, tiba-tiba rasanya kepingin pipis, ya begitu. Itu sedang mekanisme itu normal insya Allah. Kecuali kalau ibu tidak puasa, yang ibu masukkan 2 liter, keluarnya kok mepes. Saantrit ya, gitu ya, itu harus diperiksa. Ya, saantrit itu gimana ya? Nggak ada ukurannya bu saantrit itu. 2 liter keluar 300 mili misalnya, kan kurang banget. Itu ibu, Bapak satu kali lagi ya. Teman-teman materi, menyampaikan terima kasih kepada Dr. Inas dan juga Dr. Anu yang sudah memberikan materi yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan ibu-ibu dan bisa menjalani puasa Ramadan mulai tanggal 11 ibu ya. Dengan penuh sukacita, optimis dan ikhlas. Untuk berikutnya adalah
Silakan mungkin dokter Anu dan dokter Ina untuk kembali. Oh iya. Walaupun dari pagi menuju pagi lagi kita tetap bergulat. Yang pertama, terima kasih sudah hadir di pengajian pimpinan hari ini. Dan alhamdulillah yang bertanya tadi siapa Bu? Mana yang bertanya? 1, 2, 3. Dapat door prize dari MKes. Ya, nanti hadiahnya bisa diambil di kantor. Ya, beneran ini hadiahnya beneran Bu, beneran hadiahnya nanti bisa diambil di kantor karena tadi belum terbawa. Ya, ada payung cantik dari Bu Ketua Majelis ya, dari Bu Puji untuk ibu-ibu yang bertanya. Yang kedua, nanti di kegiatan Ramadan saya sudah melihat jadwal ibu-ibu mulai hari pertama sampai ada yang 10 sampai dengan ada yang ke 15 ya. Mohon yang pertama kita bisa membuat laporan kegiatan yang cantik ya, karena kegiatan kita banyak, masing-masing cabang ranting punya kegiatan yang banyak sehingga kita perlu dokumentasi yang baik. Nah, dokumentasi ini jangan asal share Bu, jadi di-share terus ada keterangannya, begitu ya, deskripsinya apa, sehingga foto itu adalah foto yang berbicara. Ya, jadi foto berbicara itu Bu Hera berbicara atau Mbak Ruli berbicara, tidak, tapi menceritakan apa sih yang sebetulnya terjadi di sana, sehingga itu bisa menjadi dokumen yang baik. Yang kedua, dibuat video apa ya, pendek-pendek gitu Bu ya, sehingga nanti selama Ramadan ini di Majelis Tabligh dan Kajian itu kegiatannya akan banyak dengan semua narasumber yang ada. Begitu Mbak Istri ya, nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan Mbak Istri. Yang ketiga, hari ini sangat istimewa bertempat di RSI, kita akan membagikan dana UMKM dari Lazis RSI kepada PCA Klojen dan Blimbing. Silakan. Monggo Ibu yang dari Klojen dan Blimbing untuk maju RSI kepada PCA. Mohon PCA juga tetap mengawal, tidak hanya memberikan tapi benar-benar memantau apakah dari apa yang diberikan ini betul-betul bisa menambah ya. Kalau merubah belum ya, tapi paling tidak ada peningkatan dari sebelum dan sesudah ada dana UMKM. Jadi setiap kali yang diberikan siapa-siapa sejumlah berapa itu tetap ada catatannya. Jadi kita biar sama-sama seperti kita hari ini juga tetap ada berita acaranya. Kalau jenengan paling enggak itu ada tanda tangan penerima. Yang periode ini yang menerima siapa, periode depan siapa, yang sebelumnya siapa itu ada semua ya Bu ya catatannya ya. Ada dampingan. Monggo kami persilakan Bu Erna, Bu Ani, Bu Hera, Bu Rp91. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya dan atas partisipasinya, mulai dari awal sampai dengan selesai acara tidak ada yang undur diri, jadi sampai dengan di belakang kursinya penuh. Terima kasih banyak.